Selamat pagi semuanya. Mohon kerjasamanya untuk menyalakan videonya terlebih dulu. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kita ada sekitar 50 mahasiswa untuk mata kuliah Statistik Industri 1. Ya, senang bertemu Anda kembali ya di mata kuliah ini. Ya, sebelumnya kita bertemu di mata kuliah lain ya untuk semester ini. Saya lihat wajah-wajah Anda ini ada di mata kuliah analisis biaya. Ya, kita juga pernah bertemu di mata kuliah PTI ya. Kita lihat nih orang-orang yang seringkali Bu ini panggil ya. Hani, Nunung ya. Kemudian Christian ya, Vin ya. Terus beberapa ya. Vincent Owen dan seterusnya. Jadi ya kalian cukup mengenal lah bagaimana yang gaya pembelajaran bersama Bu Yeni ya. Ini ada Denis B214. Oke. Kita hari ini akan mempelajari terkait dengan probabilitas bersyarat ya. Di ULS memang ada rekaman probabilitas bersyarat, tapi itu adalah rekaman perdana pada saat kuliah offline ya, 2 semester yang lalu. Itu perdana kalinya Bu ini melakukan syuting ya, dibantu oleh satu divisi yang di UBA disebut sebagai PPKP. Ya, jadi PPKP ini adalah unit yang memfasilitasi berbagai pembelajaran, berbagai inovasi pembelajaran. Ya, hanya saja di video itu dikatakan bahwa mahasiswa itu kasih respon bahwa ada yang kurang jelas ya karena masih offline waktu itu, masih offline. Jadi ada yang kurang jelas. Tapi karena offline kita banyak simulasi dan banyak penjelasan di situ ya. Jadi untuk kelas yang ini juga saya rekam untuk dokumentasi biar lebih jelas. Tapi kalau misalkan Anda mau melihat video yang merasakan suasana pembelajaran offline, Anda juga bisa melihat video yang satunya ya. Sehingga mau tidak mau hari ini pertemuannya sinkronis. Hari ini pertemuannya sinkronis ya. Mohon maaf kalau Anda harus bertahan 3 jam ya, 2,5 jam di depan Zoom ya, di depan Zoom. Tapi Bu Yeni yakin bahwa karena Anda bertahan 2,5 jam di depan Zoom, maka tidak ada tugas ya, tidak ada tugas untuk hari ini ya, untuk mengapresiasi Anda gitu. Walaupun ada latihan tugas di ULS, latihan soal di ULS, bagi yang mau latihan silakan latihan ya. Nanti ada soal yang kita bahas juga di sini ya, seperti itu. Untuk itu kita mulai saja. Kalau ada pertanyaan ya Anda bisa langsung mengemukakan di Zoom chat, dan Zoom chat akan kita pakai juga untuk sebagai media untuk nulis lebih cepat ya daripada nulis di screen ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan probabilitas bersyarat. Oh, ini saya tulis asynchronous ya. Nanti Bu ini ganti synchronous meeting. Materinya sudah ada di situ, silakan di-download ya. Nanti videonya akan kita upload untuk sesi ini bagi mereka yang berada di daerah yang internetnya kurang bagus ya, termasuk Bu Yeni hari ini kayaknya internetnya juga kurang bagus ya, seperti itu. Ya, kemudian untuk materinya kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya kita akan ambil video dulu ya, video dulu. Untuk yang mau istirahat atau izin ke belakang tunggu sebentar. Nanti videonya akan Bu Yeni ambil lagi di sesi agak akhir ya. Jadi yang tidak ada sekarang bisa di sesi akhir ya. Izin ambil video untuk 3 page, sekarang page 1. Page 2.
page 3 sekarang. Oke guys, untuk memperlancar ini Anda bisa off cam dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau Bu ini panggil nama Anda bisa on cam lagi ya. Ya, hari ini kita akan memasuki materi yang terkait dengan conditional probability ya. Sambil Oke. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Kita akan belajar terkait dengan probabilitas bersyarat ya. Jadi minggu lalu Anda telah mempelajari berbagai rumus probabilitas ya. Ada probabilitas permutasi, permutasi sebagian, kombinasi dan seterusnya. Itu akan menjadi dasar-dasar Anda untuk mempelajari materi minggu-minggu berikutnya ya. Termasuk salah satunya adalah probabilitas bersyarat. Kenapa disebut probabilitas bersyarat? Karena ini jadi syarat, ada syaratnya, ada terjadinya syarat gitu kan ya. Ada terjadinya suatu kejadian karena ada syarat kejadian yang lain itu terjadi ya, terjadi. Nah, sebelum Bu Yeni lanjutkan, Bu Yeni meminta Anda untuk memikirkan dua kejadian yang mungkin ada hubungannya. Oh, A hanya akan terjadi karena terjadinya B, ya. Lalu atau Anda juga memikirkan dua kejadian, dua event yang tidak ada hubungannya sama sekali. Oke, terus kemudian Bu ini akan lihat lagi. Saya bisa berenang karena saya makan ikan gitu ya. Wah, ini dua kejadian yang sama sekali tidak ada hubungannya gitu ya. Kemudian ada juga banjir karena hujan deras ya. Jadi kejadian prasyaratnya adalah terjadinya hujan atau tidak. Sedangkan kejadian kondisionalnya adalah event A adalah hari itu hujan atau tidak, event B-nya adalah terjadi banjir atau tidak, ya seperti itu. Dengan demikian, Anda akan mengenal probabilitas bersyarat itu dengan simbol seperti ini. Bu ini nulis ya di depan, tolong dikasih feedback kalau Anda melihatnya, ya. Jadi jika kita nulis probabilitas B dengan syarat A, ya, ini adalah kejadian yang terjadi dengan syarat A, ya. Jadi contohnya misalkan tadi ini hujan atau tidak, ya, hari ini hujan atau tidak. Sedangkan kejadian B-nya ini adalah banjir atau tidak, ya. Nah, Anda akan mengenal istilah atau rumus probabilitas B dengan syarat A ya. Jadi rumusnya ada di belakang tapi sekedar bagi Anda untuk menghafal ya. Jadi probabilitas B dengan syarat A itu rumusnya adalah probabilitas B dan A dibagi probabilitas bersyaratnya ya. Oke. Nah, rumus ini berlaku untuk semua kondisi. Nah, sekarang Anda coba unmute yourself dulu, Kita sama-sama mencari rumus probabilitas A dengan syarat B. Ya. Itu bisa diperoleh dari mana? Guys? Mengacu kepada rumus yang di bawah. Berarti probabilitas A dengan syarat B bisa diperoleh dari probabilitas A B dan B dibagi probabilitas B. Dibagi probabilitas B. Ya. Oke, ya. Jadi untuk semua sama ya. Jadi Anda harus dilihat bahwa yang dibagi itu adalah prasyaratnya, sehingga probabilitas U dengan syarat V itu bisa Anda peroleh dari probabilitas U dan V dibagi probabilitas V dan seterusnya, ya.
Nah, kita akan melihat soal berikutnya ya. Bu Yeni anak screen all drawings dulu. Kita lihat konsep berikutnya. Ini rumusnya. Nah, Anda pahami dulu soal yang sekarang ya, soal yang sekarang. Ini ada soal yang mengatakan bahwa si perusahaan bernama Bradley sedang melakukan investasi di dua saham ya. Saham M atau disebut sebagai Markley Oil, saham di minyak, sedangkan satu lagi saham C itu adalah Collins Mining ya, Collins Mining ya. Nah, Bradley ini mengumpulkan data selama 3 bulan terakhir, kemudian mereka memetakan. Jadi misalkan kalau tiap hari main ya, main sahamnya, memperhatikan saham naik turunnya, mereka mencatat hari itu mereka mendapatkan keuntungan atau kerugian atau tidak untung sama sekali ya. Jadi mereka mendapatkan beberapa kondisi bahwa di Markley di saham M kadang untung 10.000 US dollar, kadang untung 5, kadang tidak untung sama sekali, kadang rugi sampai minus 20.000. Sedangkan di Collins kadang untung 8.000, kadang minus 2.000. Yaitu hasil catatan selama 3 bulan terakhir. Ya. Nah, kemudian mereka mengumpulkan data seperti berikut ini. Ini adalah kemungkinan yang terjadi. Kalau misalkan Anda menggunakan atau mendapatkan teorinya dari minggu-minggu sebelumnya, maka di sini Anda akan mengenal ada berapa kemungkinan. Kalau saham M ada 4 kemungkinan dan saham C ada 2 kemungkinan. Maka total kemungkinannya adalah saham M ada 4 kemungkinan dan saham N ada 2 kemungkinan. Maka total kemungkinannya adalah 8 kemungkinan pasangan ya. Pasangan yang pertama adalah kita mungkin untung di Markley, juga untung di Collins. Ya. Bisakah Anda menyebutkan kemungkinan yang berikutnya? Untung di Markley tapi minus di Collins. Ya, untung di Markley sebanyak 10, rugi di Collins sebanyak 2. Dan seterusnya ya, Ada 8 kemungkinan ya. Jadi kalau misalkan ini diteruskan berarti ini 5, 8 ya. Terus 5 minus 2 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah minus 20 dengan minus 20. Artinya Markley-nya rugi 20, Collins-nya juga rugi minus 2 ya, seperti itu. Nah, kemungkinan itulah yang dipetakan pada tabel berikut ya. Tabel berikut Anda akan mendapatkan data seperti ini. Ya. Di ujian memang data ini ditampilkan ya. Tapi kalau Anda real life di real life maka data-data ini adalah hasil ya. Anda kan punya 3 bulan terakhir ya. Ada sekitar misalkan Anda setiap hari main ya, kecuali hari Minggu gitu kan ya. Berarti ada 20, kecuali hari Sabtu ada enggak ya saham jalannya? Kayaknya nggak ada ya. Senin sampai Jumat saja ya. Jadi satu bulan kita mainnya sekitar 5 kali 4 misalnya 20 hari gitu ya. Jadi ada total 60 data. Dihitung berapa hari kita mengalami untung Markley ini ya. Jadi yang baris depan itu adalah Markley, kondisinya Markley M, yang baris belakang itu adalah Collins ya, Collins. Ya. Jadi ada kondisi di mana Markley dan Collins sama-sama untung. Markley untung 10, Markley untung 10, Collins untung 8, maka total keuntungan kita adalah 18.000. Kondisinya adalah gain. Ini ada 0,20 ya. Artinya ada 20 dari 100 kejadian, 20 dari 100 kejadian ya. Katakan 3 bulan terakhir itu ada 60 kali, berarti sekitar 0,20 kali 60 sebentar.
sebanyak sekitar 12 kali ya, 12 kali dari 60, 12 hari dari 60 hari kita mengalami kondisi Maclay dan Collins sama-sama untung ya, sehingga nilai 0,2 itu didapatkan dari 12 hari dibagi total hari kita main 60 ya. Ini semua diubah di dalam persentase. Oke. Nah, sekarang dengan soal ini, Bu Yeni kepingin Anda bisa menjawab probabilitas berikut ini. Probabilitas berikut ini ya. Nah, ini. Probabilitas M ya. Probabilitas M itu artinya probabilitas Collins menang ya. Jadi ini probabilitas N itu adalah probabilitas saham M menang ya. Nah, kita lihat probabilitas saham M menang ya. Kapan saham M menang? Anda bisa tunjukkan? Jadi ini adalah kondisi pada saat saham M menang ya, yang Bu ini kasih stem merah. Ini saham M menang, probabilitasnya ini, ditambah saham M menang, probabilitasnya adalah ini. Ada lagi? Ini adalah saham M menang dan saham M menang. Berarti probabilitas M menang adalah jumlahan dari semua ini ya, jumlahan dari semua ini. Sehingga Anda akan mendapatkan probabilitas saham M menang adalah jumlahan dari 0,2 tambah 0,08 tambah 0,16 tambah 0,26 itu totalnya berapa? 0,72. 0,72 ya. 0,08 tambah, bentar Bu ini lagi nulis, tambah 0,26. Itu hasilnya sama dengan 0,7. 0,7 ya. Siap. 28 tambah 342. Ya, 0,7 ya, 0,7. Ya. Itu adalah probabilitas saham M menang ya, probabilitas saham M menang. Oke? Nah, coba Anda cari untuk probabilitas C ya, probabilitas C. Yang sudah bisa silakan nulis di Zoom chat, ditujukan ke all ya, ditujukan ke all ya, seperti itu. Terima kasih partisipasinya di chat ya. Bu ini lihat ada beberapa yang sudah bagus ya, sudah benar jawabannya. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi yang soal ini, soalnya. Yang Anda tidak bisa itu yang mana nanti tolong disampaikan ya. Yang disampaikan. Oke. Sudah kelihatan ya screen-nya ya. Penuh screen-nya ini. Oke. Nah. Baik. Kalau probabilitas, kalau M-nya tadi sudah, berarti sekarang ke probabilitas C ya. Probabilitas C. Probabilitas C itu adalah probabilitas Collins menang ya. Jadi ini Bu ini kasih stem ya. Ini Collins menang. Probabilitas ini tambah Collins menang, tambah Collins menang, tambah Collins menang. Sehingga probabilitas C-nya itu sama seperti yang sudah dijawab oleh beberapa teman Anda. Ya, Bu ini tinggal copy saja dari salah satu dari Anda ya, sehingga kita akan mendapatkan probabilitas Collins menang itu yaitu sekian ya, 0,48. Oke, jelas ya semua? 0,2 tambah 0,16 ya 0,48 ya. Terus lanjut, probabilitas berikutnya adalah probabilitas berikutnya, tadi probabilitas M-nya sudah, probabilitas berikutnya adalah probabilitas M dan C ya, probabilitas M dan C. Probabilitas M dan C itu Maclay dan Collins sama-sama menang ya. Maclay dan Collins sama-sama menang ya.
Sehingga Bu ini tulis di sini probabilitas M dan C. Bu ini hapus dulu yang stem-stemnya, yang love-love-nya. Sekarang kondisi Maclay dan Collins sama-sama menang. Ya, jadi yang ini dan ini, probabilitasnya ini 0,2 sama kita menang di M $5 dan $8. Ini 0,16. Sehingga itulah yang dijawab oleh teman Anda 0,36 ya. Probabilitas M dan C. Ya. Kemudian Anda bisa lihat di sana probabilitas gain-nya dan loss-nya sudah betul ya. Jadi gain-nya itu kondisi kita untung 0,8 dan kondisi kita rugi 0,2. Ya, jadi itu ada beberapa profil-profil informasi ya, beberapa profil-profil informasi. Sekarang kita ke penggunaan rumus probabilitas bersyarat. Penggunaan rumus probabilitas bersyarat ya. Probabilitas bersyarat untuk yang kita menghitung probabilitas M dengan syarat C atau kebalikannya. Ini kita lihat di sini probabilitas ya, kelihatan ya, Bu, ini copy dari jawaban beberapa teman Anda ya. Berarti ini Anda sudah cukup paham ya, karena rumusnya juga gampang ya. Jadi ini adalah probabilitas M dengan syarat C. Probabilitas Maclay Oil mengalami keuntungan pada saat Collins mengalami keuntungan. Itu diperoleh dari probabilitas M dan C 0,36 dari hasilnya yang ini. Ya, itu dimasukkan ke sini. Probabilitas C-nya itu nilainya dari sini ya, dibagi ketemulah 0,75 ya. Nah, Bu ini tunggu probabilitas C dengan syarat M. Ada yang sudah menjawab? Oh, ya sudah ada ya. Probabilitas C dengan syarat M. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Probabilitas C dengan syarat M. Anda harus paham di sini, kalau probabilitas C dengan syarat M, sudah cukup ya, ngisi di chatnya sudah cukup. Nah, Anda sekarang bisa mendengarkan penjelasannya ya. Probabilitas C dengan syarat M, kalau Bu ini tulis rumusnya kan gini, probabilitas C dan M ya, dan M dibagi dengan probabilitas M ya. Nah, Anda harus paham ya, kalau probabilitas M dan C itu sama aja dengan probabilitas C dan M ya. Ya, tinggal dikualik-kualik aja sama. Sehingga untuk mencari jawaban probabilitas C dengan syarat M itu bisa dicari juga dengan probabilitas C dan M itu sama aja dengan M dan C ya. Dibagi probabilitas M. Ya. Nah, ini hasilnya probabilitas M dan C itu tadi 0,36. Mohon konfirmasinya di layar kelihatan enggak ya tulisan Bu ini sampai yang ke ujung-ujung 0,36 ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Dibagi probabilitas M. Probabilitas M tadi kita sudah hitung di slide sebelumnya 0,7. Nah, sekarang Anda hitung ini. Kira-kira nilainya berapa? Bisa dibantu Bu ini 0,36 dibagi 0,7 berapa? 0,514, Bu. 0,514 ya. Jadi ini juga mengkoreksi jawaban yang ada di Zoom chat ya, 0,514. Ya. Oke, guys. Ya, itulah beberapa perhitungan ya. Tapi sekali lagi, hitung tetaplah hitung. Anda sebagai sarjana, calon sarjana teknik industri adalah bukan hanya cukup menghitung ya. Kalau menghitung semua orang bisa. Kalkulator bisa ya, masukkan rumus bisa. Yang tidak bisa itu adalah kemampuan menganalisis ya. Nanti sama waktu Anda sudah kuliah semester 5, 6, 7, jago hitung, keluar angka. Anda harus mampu menginterpretasi
arti angka itu seperti apa. Itulah yang membedakan Anda sebagai seorang calon sarjana lulusan teknik industri dengan mungkin mereka lulusan SMA mungkin atau bidang lain gitu ya, karena Anda mampu menghitung probabilitas kemudian mampu menganalisisnya. Nah sekarang Bu Yeni kepingin Anda menganalisis dari angka-angka ini ya, dari angka-angka ini. Tapi sebelum ke sana, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perhitungan? Ya, kalau probabilitas gain ini semua ini ya, gain 0,8 ya, dijumlahkan semua, ini probabilitas loss-nya. Kondisi kita loss 0,2 ya. Nah, kalau tidak ada, Bu ini clear all drawings, kita akan ke hasilnya dan Bu ini minta Anda menginterpretasikan ya. Ada yang mau memberikan komen? Apa arti dari angka-angka ini? Ya. Sambil menunggu Anda memberikan komen ya, bahwa ada suatu saat pada saat Bu Yeni tahun 2011 ya, Bu Yeni cuti dari jadi dosen selama 1,5 tahun ya. Nah pada saat cuti itu daripada gak ada kerjaan gitu ya, karena Bu ini dalam masa-masa melahirkan ya, melahirkan anak yang kedua gitu kan. Terus Bu ini coba main saham karena waktu itu di Ubaya itu ada fakultas FPE, Bisnis dan Ekonomika. Mereka ada pojok bursa ya, pojok bursa yang di lantai 1 gedung fakultas, mungkin kalian belum tahu gitu kan. Terus di sana itu ada kerjasama dengan Sekuritas Reliance untuk main saham. Nah, Bu ini belajar main saham di sana. Karena selain untuk mengisi waktu, Bu ini kepingin tahu saham itu seperti apa. Tapi memang saya tidak bakat main saham ya. Ya, jadi pertama untung sekarang rugi 38 juta ya. Gara-gara tidak pinter memilih jenis saham yang mau diinvestasi ya. Tapi ada juga mereka yang bermain saham itu dapat untung gitu ya. Ada yang bermain harian gitu. Harian itu dalam arti gini, Makle, misalkan saham Makle dibuka di harga pelembarnya 1.000 gitu. Nanti sore waktu penutupan sudah naik 1.200 dijual gitu. Tapi saham itu bukan jual lembaran ya, lot-lotan, satu lot 500 lembar ya. Jadi kalau Anda bisa membayangkan kalau satu saham di awal Anda beli 1.000, kemudian sorenya itu naik jadi 1.100, untungnya 100 pelembar, maka dikalikan 500 lembar ya, itu keuntungan. Nah, itu adalah permainan atau mereka yang memain saham jangka pendek, cari untung sebelakang. Ya, mereka mencari saham-saham yang berpotensi fluktuatif, naik turunnya kenceng, tapi lagi ada sentimen positif nih, sentimen positif. Ya, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang bermain saham itu untuk jangka panjang. Misal perusahaan-perusahaan luar negeri gitu, mereka punya dana untung banyak gitu, mereka akan menyasar saham-saham di berbagai negara, terutama di Indonesia gitu kan. Oh ini sahamnya beberapa bagus. Nah saham-saham yang bagus itu dinamakan blue chip ya, blue chip ya. Kalau Bu ini diizinkan untuk menyebutkan nama blue chip, salah satu blue chipnya kita itu adalah Astra ya, Astra. Bank semua bank itu bagus, BRI, BCA ya. BRI kelihatan gitu ya, tapi BRI itu adalah salah satu bank yang punya satelit sendiri dan menjangkau seluruh warga negara Indonesia. Jadi kalau Bu ini mau transfer gaji ke karyawan ya, pembantu dan seterusnya, itu pakainya BRI, BNI gitu ya. Karena jangkauannya sampai ke pelosok-pelosok gitu. Dan mereka punya satelit sendiri. Nah, BCA juga bagus ya. Jadi mereka sistem yang dari perusahaan-perusahaan luar negeri yang di asing, mereka punya cadangan dana, daripada disimpan di bank dengan bunga sekian persen, mereka mengalokasikan ke pasar saham gitu ya. Kalau Astra ya bisa 70.000 awal tahun, akhir tahun bisa 77.000 per lembarnya ya, naiknya tinggi gitu. Jadi mereka sistemnya gini, Januari mereka taruh uang, seret, devisanya mereka invest di beberapa saham blue chip di Indonesia ataupun di berbagai negara, nanti akhir tahun mereka tinggal tarik, mereka gaining ya, memperoleh gain ya. Nah, sama seperti Bradley juga terkait dengan soal ini, sama seperti Bradley juga. Ketika mereka punya dan mengamati
3 bulan terakhir mereka akan menggunakan data ini untuk sebagai salah satu alat pengambilan keputusan di beberapa bulan mendatang. Ya, nah bagaimana menganalisis data ini? Apakah ada yang kepingin berkomentar terkait dengan data-data di depan ini? PM 0,7, PC 0,48 dan seterusnya. Ya. Sebelumnya mungkin adakah di sini yang bermain saham? Ya, kasih emoticon misalkan, Bu, aku ada main saham, ya kasih emoticon jempol gitu. Apakah ada di sini? Yavin ya? Oh oke, Yavin. Ada lagi yang lain? Ini lihat dulu yang lain. Ini siapa ini? 008 itu siapa? Oh Yavin, Freddy. Oke. Freddy, oke. Ya. Mungkin Bu Yeni kepingin ngobrol sama Freddy ya. Fred. Izinkan share screen, Fred. Kok share screen, apa namanya? Oh, itu Fred, ya. Wah, Fred, kamu macam-macam ya? Jahit jeans, ya. Kemarin macam-macam bisnismu ya? Itu baju di belakang jahitan jeansmu dah? Ada yang berapa buat sendiri, Bu? Oh, iya, iya. Maksudnya itu jeans yang di belakang latarmu itu loh, background itu jeans yang kamu jahit ya? Oh iya, iya Bu. Oh iya iya oke. Oke Fred, kamu main saham apa Fred? Banyak Bu. Lebih ke sektor mining sama bank. Oh mining, mining punya siapa? Mining ngambil di Antam, Inco sama Tins. Sama baru-baru ini ngambil Bumi Bu. Bumi? Bumi tapi masuk. Oh, kamu jangan main Bumi ya. Bumi yang buat Bu Yeni bangkrut itu. Bu Yeni beli 2.000, sekarang sisa 50 atau 500. Bu Yeni tutup laptopnya. 59 sekali. Oke. Sekarang kita ke mining ya. Mining Antam ya. Antam emas lagi turun ya. Mungkin saatnya kita beli gitu ya. Nanti kalau naik jual gitu ya. Ya mudah-mudahan kamu lancar Fred. Kamu harus sering jaga kesehatan supaya nggak spot jantung ya. Seperti itu. Baik. Nah, Fred, kalau kamu lihat data yang di depan ini baterai, apa komentar Anda? Dia main saham mining. Ya, Antam itu guys adalah saham di emas ya. Jadi emas sekarang lagi turun-turunnya. Jadi kalau Anda suka berinvestasi, punya uang tabungan banyak, ya berilah emas ya. Seperti Bu Yeni ya. Bu Yeni ajarin anak-anak kalau mereka setiap hari harus ke kantor, papanya kerja ya, dapat gaji. Nah, nanti kalau uang angpau sudah ada, mereka beli emas ya untuk dijual kembali. Kalau Bu Yeni semasa pacaran dengan suami Bu Yeni sekarang itu kerjaannya pacaran nggak nonton bioskop ya, pergi cari tanah-tanah kosong untuk dibeli gitu ya, untuk diinvestasi ya. Jadi mungkin bisa menginspirasi Anda juga ya. Jadi sekarang lagi cari harga emas yang paling bottom untuk investasi ya. Nah, Freddy sekarang silakan lihat screen Fred. Data-data di atas di depan itu. Jika Anda sebagai salah satu manajer yang bekerja di baterai company ini, apa arti data ini bagi Anda? Silakan tell anything ya, according to your experience and then the number in the screen. Kalau menurut saya dari data ini perusahaannya agak itu sih Bu, udah bagus banget soalnya gain-nya dia lebih besar dari loss-nya. Oke, jadi Batley ini beli saham di dua ya, M sama C. Ya, jadi kondisi strategi mereka beli saham sudah bagus karena possibility untungnya 80%, ruginya 20%. Dalam arti gini, selama kalau kita bermain 100 hari, 80 harinya perusahaan ini akan mengalami untung ya. Arti dari 0,8 itu jika ada 100 kali kejadian, 80 kali kejadian kita untung. Jika ada 10 kali kejadian, ya itu arti dari probabilitas ya. Jika ada 10 kali kejadian, maka 8 kali untung, 2 kali rugi ya. Jadi investasinya sudah cukup bagus. Oke, baik. Terus terkait dengan data ini, apa yang bisa Anda komentarin, Freddy? Ya, sambil nunggu Freddy ya, mungkin Yavin Anda kepingin berkomentar sedikit atau memberikan expert judgment Anda terhadap data-data ini. Yavin mungkin belum unmute.
Oh iya, kalau saya sih kalau dilihat yang M itu kan lebih besar daripada yang C. Tapi kalau digabung kan untungnya kan probability-nya kan 0,36. Jadi saya lebih ke yang M sih. Oh, oke. Ya. Penting pilih yang saat. Oke, ya. Suara Anda agak kemeringsek ya. Mohon maaf, tapi Bu ini dengan ekor-ekornya. Jadi menurut Anda bahwa kalaupun mau main, lebih baik utamakan Maclay ya, karena Maclay lebih cenderung untung daripada probabilitas untungnya lebih ini ya, lebih daripada Collins ya. Tapi kalau dilihat dari sini apa namanya? Probabilitas Collins ikut untung karena M ini 0,5 ya. Tapi kalau probabilitas M ketika C untung itu adalah 0,75. Artinya gini guys, ketika kita mendapatkan kondisi ya, oh kita lagi beli saham nih, Collins-nya lagi untung nih, otomatis kemungkinan besar Maclay kita juga akan ikut untung ya. Tapi ketika Maclay kita untung belum tentu ya. 0,5 ada possibility Collins-nya bisa untung bisa rugi seperti itu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita pegang di Collins-nya ada tren untung, maka Maclay-nya kemungkinan besar akan ikut untung ya. Terus possibility Maclay juga lebih tinggi untungnya dibandingkan Collins ya, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan sarannya manajer Freddy kita, maka perusahaan ini boleh meneruskan ya investasinya dia seperti ini. Kemudian mereka juga dapat informasi bahwa fokus kepada Maclay gitu ya, tapi Collins-nya juga dipantau. Kalau Collins-nya sudah untung, maka Maclay-nya cenderung akan mengikuti keuntungan yang terjadi pada Collins. Itu guys, dapat apa yang kita diskusikan? Ya, Robel mau bertanya. Ya, bentar. Bu ini bacakan ya pertanyaannya. Permisi Bu, saya mau tanya. Ada banyak perusahaan yang cenderung untuk gain, seperti Astra, BCA, dan lain-lain. Tapi mengapa orang-orang masih banyak yang tertarik untuk gambling di perusahaan yang belum sebesar mereka dan akhirnya loss? Mengapa semua orang tidak tanam ke mereka saja? Oke, ya Robert. Bu ini kurang pinter ya untuk saham ya, tapi karena pengalaman main kemarin Bu ini bisa cerita ya. Kadang apa ya, saham itu ada sentimennya. Misalkan kalau dibilang financial lagi ada rush uang gitu, itu semua otomatis bank akan mengalami penurunan ya. Kemudian Astra misalkan, sekarang kan orang pandemi ya, tidak pakai mobil gitu kan ya, tidak pakai mobil ya. Maka orang akan beralih ya. Sekarang yang saham-saham yang lagi booming itu justru farmasis ya, mereka yang produksi vaksin, vitamin C dan seterusnya. Jadi ketika mereka sudah punya Astra, mereka pending dulu, tahan di situ. Beberapa uang mereka jual misalkan yang di Astra, mereka alokasikan sebagian dana ini untuk ke saham-saham yang gainingnya besar, yang sekarang lagi gainingnya besar ya. Atau seperti yang dikatakan oleh Freddy, Antam gitu. Nah, kita dengar nih emas lagi turun. Kita butuh uang untuk memberi Antam dulu pada saat dia turun. Nanti berarti dengan kata lain kita harus menjual beberapa saham yang kita miliki, atau kita mencari cadangan dana lagi untuk memberi Antam seperti itu. Jadi memang setiap hari itu kayaknya ada berita ya, berita sentimen positif dan negatifnya ya. Nanti kalau misalkan bilang Tesco lagi borong Bitcoin gitu, nanti semua perusahaan-perusahaan yang bergerak di elektronik kan naik semua itu. Jadi tergantung, sehingga Bu ini memang kurang tahu ya, tapi di Amerika itu kan namanya Wall Street ya, pemain Wall Street itu mereka kayak mengarang-arang juga atau membuat sentimen-sentimen itu untuk berbagai kepentingan seperti itu ya. Nah, itu Robel, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Terima kasih. Ya, ini ada naiknya sedikit, go big or go home. Oh ya. Ya, jadi kalau yang mainnya yang untuk menjawab Robel juga, kalau beberapa perusahaan yang sudah blue chip itu nilainya besar ya. Satu lembar 70.000 gitu. Tapi ada juga yang kecil-kecil tapi fluktuatifnya tinggi gitu ya.
Ini Yavin ngomong, karena tidak semua dana itu disuntik ke perusahaan besar. Ada perusahaan kecil yang biasanya disuntik oleh dana pemerintah. Hal ini bisa membuat harga sahamnya naik juga ya. Jadi apa namanya, kalau kita uangnya nggak banyak, kita nggak bisa beli saham yang satu lembar 70.000 ping 500 lembar ya, terlalu besar. Kita mainnya yang kayak Bumi sekarang lagi 50 gitu kan. Kali 500 itu cuma berapa duit gitu, seperti itu. Beri berapa lot dan seterusnya ya. Jadi itu berbagai strategi ya. Nah, saya rasa cukup ya untuk diskusinya karena bukannya Bu Yeni tidak expert ya dan ataupun expert gitu, tapi di sini lebih ke bagaimana kita bisa menggunakan probabilitas bersyarat untuk menghitung sesuatu yang nantinya akan kita pakai untuk memperkaya, mengenrichment informasi dan knowledge-nya kita, ujung-ujungnya adalah untuk membantu perusahaan mengambil keputusan ya. Oke, baik. Dan kita lanjutkan untuk ini. Nah, kita juga akan melihat dengan probabilitas bersyarat itu, dua kejadian itu independen atau tidak, ya. Ini tadi kita sudah lakukan perhitungan ya. Nah, kita bisa melihat apakah dua kejadian itu independen atau tidak ya. Jadi gini guys, rumus yang tadi itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa ya, modifikasi sedemikian rupa sehingga nanti kita akan mendapatkan atau bisa menggunakan rumus yang sama untuk membuktikan apakah kejadian A dan B itu independen ya. So I will write it one more time ya. One more time, probabilitas, warnanya, tunggu, kuning, pakai kuning. Probabilitas, kita pakai A dan B lagi ya, A dengan syarat B, ya itu bisa diperoleh dari probabilitas A ya dan B dibagi probabilitas B, ya guys, ya. Nah untuk kondisi yang sama, Bu Yeni juga bisa menuliskan probabilitas A dan B kan sama dengan B dan A kan ya. B dan A ya itu dibagi probabilitas B. Ya. Sehingga mau mencari probabilitas A dan B yang ini ya, A dan B ya. Yang ini. Kita bisa perkalian silang kan? Perkalian silang ini kali ini ya. Itu bisa dicari dari probabilitas A dengan syarat B ya, guys, dikalikan probabilitas B. Paham sampai sini? Ya. Nah, kalau begitu rumus yang sama juga Bu Yeni bisa pakai probabilitas A dan B. Ya. Teman-teman bantu Bu Yeni, ini juga bisa dicari dari probabilitas B dengan syarat A dikalikan probabilitas A. Ya. Jadi lihat ininya ya, lihat belakangnya ya. Jadi ini kalau perkalian silang ini kayak seolah-olah bisa dicoret gitu. Tapi B-nya yang dicoret bukan angkanya ya. Jadi ini undo dulu ya. Nah, setelah itu sudah ya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomong probabilitas A dengan syarat B itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Tidak ada hubungannya sekali. Contohnya tadi ada siapa yang nulis makan ikan sama siapa yang nulis itu? Makan ikan sama apa itu? Makan ikan sama apa itu? Apa? Berenang, Bu. Makan ikan sama berenang, ya. Ya, probabilitas A-nya bisa berenang atau tidak, probabilitas B-nya suka makan ikan atau tidak, nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi bisa berenang atau tidaknya itu tidak ada kaitannya dengan suka makan ikan atau tidak. Sehingga ketika kejadian A dan B independen, ya kejadian A dan B independen, maka rumus A dengan syarat B itu tidak ada hubungannya dengan B, itu sama dengan probabilitas A itu sendiri. Probabilitas bisa berenang kan dengan suka makan ikan ini nggak ada hubungannya ya, probabilitas bisa berenang itu sendiri ya. Begitu juga ya probabilitas B dengan syarat A karena tidak ada hubungannya dengan A maka itu probabilitas B itu sendiri ya guys.
Dengan demikian, kalau sebuah rumus independen, jika probabilitas A dan B tidak ada hubungannya, maka ini Bu Yeni bisa nulis menjadi probabilitas A, ya kan? Dikalikan probabilitas B. Begitu juga yang ini, ya, karena B dengan syarat A tidak ada hubungannya, maka itu kita bisa tulis probabilitas B dikalikan probabilitas A. Sehingga dengan demikian, untuk membuktikan dua kejadian itu independen atau tidak ya, jadi tidak ada hubungannya, ya. Bu Yeni, my private life is independent with your private life, ya, private life, because we have no family, ya, or relationship, gitu kan. Seperti itu. Sehingga maka di sini dikatakan bahwa untuk membuktikan apakah A dan B itu independen, Anda bisa menggunakan rumus ini, ya. Asal usul rumus ini sudah kita turunkan dari yang atas ini, ya. Nah, sekarang kita ingin membuktikan apakah Mining sama Collins itu independen atau tidak, ya, independen atau tidak. Totally lepas, ya, kedua saham itu sama sekali berhubungan atau tidak. Kita bisa membuktikannya dengan rumus berikut, ya. Ini akan ke next page, ya. Ini jawabannya sudah ada, ya, tapi kita lihat dulu, ya. Ini probabilitas M dan C tadi kan ini, ya, kita sudah dapat, ya, dari tabel, ya. Kita sudah dapat dari tabel, ya. Ini semua informasi kita sudah dapat dari tabel, ya, kah? Ya, yang tadi kita cari, ya. Masih ingat M-nya 0,7, C-nya 0,48, tadi sudah dikomentarin oleh beberapa expert saham kita. Kemudian kondisi keduanya sama-sama menang itu adalah 0,36. Ya, sehingga sekarang kita mau mencari probabilitas M dan C. Ya, coba kita kalikan probabilitas M kali probabilitas C. Ya, kita kalikan probabilitas M kali probabilitas C. Hasilnya adalah yang ini, ya, 0,7 probabilitas M-nya 0,4, 8 C-nya dikalikan 0,34. Nah, ini tidak sama dengan probabilitas M dan C yang sudah kita dapatkan dari tabel, ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa M dan C tidak independen, ya. Jelas, ya. Saham pertambangan dengan saham perminyakan itu biasanya ada hubungannya, ya, karena sama-sama apa ya itu namanya ESDM, ya, di under Menteri Energi dan Sumber Daya, ya, sumber daya mineral kalau nggak salah seperti itu. Jadi biasanya kedua saham itu sangat erat kaitannya, ya. Seperti itu, ya. Nah, ini tidak semata-mata di saham, ya. Anda juga bisa menghitung probabilitas A adalah bisa berenang, probabilitas B adalah suka makan ikan atau tidak, ya. Nanti kalau Anda ngitung kalau A kali B dengan rumus itu bisa diuji, Anda akan mendapatkan bahwa A ternyata independen dengan B dengan rumus eksak seperti ini, ya. Jadi nanti ada soal, buktikan A dan B independen. Anda bisa membuktikan dengan menggunakan rumus ini, ya, PM dan C itu sama dengan PM dikalikan PC. Ya, oke. Sebelum Bu Yeni lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, kalau masih ada pertanyaan bisa ditulis di chat room, ya. Chat room. Kalau Bu ini lihat belum ada di situ, ya. Ujung-ujungnya dari probabilitas bersyarat itu adalah teorema Bayes ini, ya, teorema Bayes. Salah satu teori yang sangat terkenal, ya, sangat terkenal dari probabilitas bersyarat, ya. Jadi teorema Bayes ini kelihatannya I don't want to go this, ya. Bu Yeni nggak mau yang ribet-ribet, tapi nanti Bu Yeni yakin Anda bisa menggunakannya, ya. Jadi intinya adalah kita tetap akan menggunakan rumus yang sama, ya, rumus yang sama seperti ini. Tapi rumus yang sama ini akan dibolak-balik, ya, dibolak-balik untuk untuk melihat seperti ini teorema Bayes ini. Kita punya informasi masa lalu ditambah kita menggali informasi baru, lalu kita menggunakan aplikasi probabilitas bersyarat yang kita sebut sebagai teorema Bayes.
Tujuannya adalah kita bisa memprediksi suatu kejadian, ya, kejadian sebelum hal itu terjadi, ya, kita bisa memprediksi suatu kejadian sebelum hal itu terjadi. Nah, itu gunanya statistik, ya, statistik. Nanti Anda akan mengenal kotak seperti ini, ya, kotak seperti ini. Sebelum kita nanti ke contoh soal, Bu ini akan memberikan Anda break sebentar, tapi Bu ini selesaikan dulu penjelasannya. Ini adalah kejadian A, ini adalah kejadian B, ya. Kemudian ini adalah kejadian A, ada beberapa kemungkinan, di sini kasih contoh saja kemungkinan A1 dan A2. Kejadian B ada beberapa kemungkinan, tapi di sini dikasihkan yang sederhana aja, B1 dan B2. Ada 2 kemungkinan kejadian. Contohnya, kejadian A bisa berenang atau tidak, A1-nya bisa, A2-nya tidak bisa. Kejadian B, ikan, ya, suka makan ikan atau tidak, B1-nya suka makan ikan, B2-nya tidak suka makan ikan, ya. Atau kejadiannya misalkan A-nya adalah saham makle, ya, A1-nya adalah makle untung, A2-nya makle rugi, ya. Kejadian B-nya adalah Collins, ya, Collins, B1-nya Collins menang, B2-nya Collins rugi, begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya. Ini namanya tabel bias, ya. Lalu di dalamnya ini adalah kejadian A dan A1 dan B1, ya. Jadi kalau tadi ini Collins menang, ini Makle menang, ini Collins menang, maka probabilitas di sini itu adalah probabilitas M dan C, ya, dan C. Ya. Kalau ini Makle tidak menang, mungkin Bu ini kasih TM, ya, Makle tidak menang. Kalau TC ini berarti Collins tidak menang, maka probabilitas di sini itu adalah probabilitas Makle rugi, ya, TM, dan probabilitas TC, ya. Nah, kemudian ini adalah probabilitas marginal, ya, marginal. Probabilitas, dan ini disebut sebagai probabilitas join, ya. Jadi Anda kenal marginal dan join, ya, whatever istilahnya, ya, nanti Anda akan menggunakan informasi ini, ya, menggunakan informasi ini untuk membantu Anda menerapkan sekali lagi bias tadi, ya. We gain the prior probability, kita mendapatkan probabilitas dari data masa lalu, kemudian kita tambahkan informasi baru, kemudian kita aplikasi, kita olah dengan teorema Bayes. Kegunaan akhirnya adalah kita bisa memprediksi atau menghitung yang kita sebut sebagai posterior probabilities, ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan, tapi sebelum kita diskusikan, kita break dulu sambil teman-teman bisa ke belakang atau minum, ya. Bu ini juga akan minum sebentar, gitu, ya. Nah, sebelumnya Bu ini ingin meminta Anda untuk memikirkan, Bu, nanti kalau saya sudah lulus, ya, saya mau buka usaha apa? Oh, usaha contoh di soal, oh Bu, saya mau buka usaha shopping center. Lokasi apa? Lokasinya mau saya buka di Surabaya Utara, di dekat Pelabuhan Perak. Nah, seperti itu. Ya, pikirkan satu bisnis dan lokasinya, ya, nggak mesti harus di Surabaya, di kota mana atau kota tempat Anda berada juga bisa, ya. Gampang, Anda tinggal mention Anda kepingin usaha bisnis apa, dan itu akan dibuka di lokasi mana, itu saja, ya. Kita akan break sebentar, guys. Oke, Bu ini akan membacakan beberapa komen dari Anda, ya. Ya, oh, usaha pet shop, Bu, di Sidoarjo. Saya, Bu, suka kepingin penyewaan peti kemas atau kontainer dan truk trailer. Kalau misalkan ada rezeki di Surabaya Utara, Bu. Oke, semoga saja ya, Bu, ya, amin. Semoga terwujud. Buka kafe di Balikpapan, buka distro baju di Tenggilis, barber di Embong Malang, ya. Ada khususnya, ya, khusus spesifik Tenggilis gitu, Embong Malang gitu. Itu semua di Surabaya, guys. Bagi teman-teman yang belum sampai ke Surabaya, usaha pertanian di Pariaman, oke, dan seterusnya. Baik. Nah, begitu guys, ketika sama, ya, ketika untuk contoh soal ini, misalkan let's say kita guys semua adalah, ya, oke, Osya, terima kasih bengkel kayu perak dan bengkel motor di Gedangan dan sekitarnya, ya.
Oke. Nah, untuk hal yang sama, kita akan melihat contoh soal ini ya. Kita akan melihat contoh soal ini. Jadi now imagine all of us is the employees of the LS Clothiers ya. Jadi salah satu perusahaan yang bernama LS ini kepingin buka cabang ya. Kita sudah punya banyak cabang ya, toko baju di Dep Store ya. Tapi kita kepingin buka di Dep Store yang baru ya. Tapi Dep Store yang baru ini akan dibangun di suatu tempat ya, katakan di tempat Surabaya Selatan misalkan. Dekat Ubaya itu Surabaya Selatan ya, Dep Store baru ya, Jadi kalau Anda yang belum pernah sampai ke Surabaya gitu kan, Ubaya itu persis dekat sama Transmart ya, dan baru kok belakangan ini sekitar 4 atau 5 tahun terakhir ya Transmart itu besar-besaran di situ. Tapi ya sekarang lagi dingin semua karena pandemi gitu ya, semua store lagi down semua bisnisnya ya. Jadi semoga vaksinnya bisa segera selesai. Setiap orang sudah dapat herd immunity. Jangankan bertemu dengan ini ya teman-teman ya. Kita dosen mah sudah kepingin bertemu dengan mahasiswa ya. Kembali lagi ke comfort zone-nya yang dulu gitu ya. Rather than online ya. Tapi sekarang banyak mahasiswa yang sudah mulai nyaman ya dengan online ya, seperti itu ya. Jadi katakan kita mau buka si LS ini mau buka store di Dep Store. Nah, Dep Store ini mau dibangun di kawasan Surabaya Selatan ya, Surabaya Selatan. Di mana Surabaya itu terkenal dengan daerah MICE ya, meeting conference, international conference, the exhibition ya. Jadi kota yang dijadikan tempat pertemuan international conference dan exhibition ya, expo yaitu trennya dari trademarknya dari Surabaya, sama seperti Jakarta. Jakarta juga termasuk salah satu kota dengan MICE yang tertinggi ya. Jadi banyak pertemuan di sana, termasuk Bali ya. Jadi orang suka rapat di Bali ya. Selain fasilitas hotelnya bagus, kemudian shopping center dan seterusnya itu bagus ya, bagus. Apalagi ada culture yang kita bisa jual dari Bali seperti itu. Nah, sehingga di Surabaya itu ada penataannya ya. Jadi kalau dulu wali kota kita Bu Risma itu dari tata kota dulu, dari bagian tata kota dulu. Sekarang wali kota kita kan Pak Eri ya, itu juga asalnya dulu dari tata kota ya, tata kota. Nah, mereka sangat menguasai. Oh, Surabaya Selatan ini mau dijadikan apa gitu kan, Surabaya Barat mau dijadikan apa gitu kan. Ya, itu kita harus paham dulu ya, jangan memilih membangun Dep Store di lokasi yang tidak disetujui ya, Contohnya misalkan Bu ini pernah beli tanah dekat, Anda tahu dari Ubaya lurus ke arah Bozem Wonorejo, di sana dekat laut gitu. Kalau itu dibangun jembatan sampai ke Mall Galaxy ya, salah satu mall terkenal di Surabaya. Ya itu pinggir laut ya, beli tanah di pinggir laut, sehingga ternyata ada peraturan yang mengatakan bahwa 50 meter dari pinggir laut itu tidak boleh dijadikan pemukiman. Wah, Bu ini kadung beli tanah di sana gitu kan. Ya, tapi untungnya developernya bagus ya. Jadi dia mundur, semua tanah itu mundur 50 meter untuk menjalani untuk fasilitas umum dan jalan gitu ya. Tapi memang daerah itu boleh untuk kawasan pemukiman ya. Jadi beli tanah itu di daerah kawasan pemukiman ya. Jangan beli investasi tanah di kawasan misalkan pabrik atau kawasan gedung pemerintahan dan seterusnya. Jadi peruntukannya beda ya. Nah, kalau misalkan Dep Store-nya itu di Surabaya Selatan diizinkan, ya ini ya namanya di-approve oleh Dewan Kota, maka Dep Store itu akan lancar terbuka dan kita akan possibility besar bisa buka toko kita di Dep Store atau di mall itu ya, Ya, sehingga disetujui atau tidaknya Dewan Kota terhadap rencana pembangunan mall di kawasan Surabaya Selatan itu mempengaruhi nasib kita sebagai pemilik LS Clothier ya. Jadi kita berdoa bahwa mall itu bisa dibuka sehingga kita bisa buka toko di situ ya. Jadi ini salah satu informasi ya, bahwa perencanaan mall itu disetujui atau tidak oleh Dewan Kota ya, paham ya. Kemudian
ada lagi informasi bahwa sebelum Dewan Kota DOK ya memutuskan bahwa oke, mall ini boleh dibangun di Surabaya Selatan, atau pep shop ini boleh dibangun di Sidoarjo ini, atau apa namanya daerah Tenggilis boleh dijadikan tempat apa shopping center boleh. Nah itu bisnis kita baru bisa jalan ya. Sebelum itu ada bagian perencanaan yang memberikan rekomendasi ya, mereka merekomendasikan. Bayangkanlah orang ini bagiannya dari tata kota. Oh ya boleh, mall boleh dibangun di Surabaya Selatan karena Surabaya Selatan itu memang daerah pemukiman, pendidikan ya, serta kawasan industri. Orang industri memang butuh mall untuk lepas-lepas penat ya, juga untuk makan-makan boleh. Sehingga berarti bagian planning board-nya memberikan rekomendasi positif ya. Tapi kalau misalkan ada yang menuliskan di sini ya, menuliskan di sini Bu, ini baca dulu. Bu, aku mau buka apa namanya barber di Embong Malang. Mohon maaf ya, Aldo Stefanus Barber itu tukang potong rambut ya maksudnya ya. Oh, oke. Kalau begitu Nadia mau buka kafe di Balikpapan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi bagian perencanaannya, oh Balikpapan itu lebih cocok apa namanya untuk kawasan pertambangan ya. Terus banyak usaha datang, apalagi sekarang ada isu kemarin ibu kota mau dipindahkan ke sini sehingga dipindahkan ke Kalimantan gitu ya, deket-deket gitu kan dengan Balikpapan gitu. Maka bisnis perhotelan akan lancar gitu. Nah, si planning board-nya memberikan rekomendasi, oh oke, perhotelan dan kafe itu memberikan efek positif ya, efek positif kepada perekonomian setempat. Nah, itu kita sebut sebagai planning board-nya memberikan rekomendasi positif ya. Nah, melalui penjelasan ini, Bu ini berharap Anda sudah memahami kasusnya, sehingga ini adalah informasi prior probability yang kita dapatkan ya. Ya, jadi di Dewan Kota ini, di Dewan Kota itu tertumpuk ya, sederhananya adalah 10 proposal ya, 10 proposal yang menyatakan bahwa pengajuan mohon Surabaya Selatan boleh didirikan mall ini ya, pengajuan lagi mohon di Sidoarjo boleh didirikan pep shop ya, mohon di Gedangan boleh dibangun area apa namanya gudang truk trailer, mohon di Surabaya Selatan Surabaya Utara boleh dibangun industri peti kemas atau kontainer dan seterusnya. Itu banyak, 10 ya. Bayangkan 10 numpuk di Dewan Kota, jangan banyak-banyak. 100 juga bisa, tapi ini Bu ini mau kasih ilustrasi saja bahwa dari 10 proposal yang masuk itu ada 7 yang disetujui, ada 3 yang tidak. Maka data itulah yang menjadi probabilitas A1 dan A2 ya. A1 itu adalah Dewan Kota menyetujui ya. Duanya adalah Dewan Kota tidak menyetujui. Ini kita sebut sebagai prior probabilitas ya. Data masa lalu yang sudah tampak di mata. Oh, proposal ada 10 di Dewan Kota, 7-nya di-approve, 3-nya tidak di-approve. Sampai sini guys, paham? Ya. No comment, Bu ini nggak paham ya. Oke. Next. Kita butuh gali informasi. Ternyata di dalam proposal yang di dalam proposal yang disetujui atau tidak ya. Jadi ada 7 yang tidak yang disetujui approve ya, approve A1. Kemudian ada sekian ya, ada ini ada 10 proposal gitu dan seterusnya. Ada 3 yang tidak di-approve atau A2 ya. Di dalam proposal ini kalau dibuka halaman terakhirnya itu ada recommendation from the planning board ya. Nah, itu kita sebut sebagai new information. Oh, kita dapatkan ternyata di dalam proposal itu sudah ada rekomendasi dari perencanaan dulu. Rekomendasi perencanaan dulu dari ada lampiran yang berisi terkait dengan hasil komentarnya dari Badan Perencanaan ya. Nah, kita dapatkan informasi seperti ini. Ya. Kita dapatkan informasi seperti ini. Dari A1 tadi apa, guys? Yang disetujui ya.
Proposal-proposal yang disetujui ya. Nah, dari proposal-proposal yang disetujui, tadi kan ada 7 ya, proposal-proposal yang disetujui kita buka. Ternyata dari proposal-proposal yang disetujui ada komentar rekomendasi positif, ada rekomendasi negatif ya. Ya, jadi yang memberikan planning board-nya bagian perencanaan memberikan rekomendasi positif itu ada 20%, sedangkan memberikan rekomendasi negatif itu ada 80%. Tunggu, Bu Yeni pastikan dulu B-nya itu istilahnya apa? B itu ada B itu adalah negative recommendation ya. Bu ini ulangi ya. Bu ini ulangi ya. Jadi ini dari yang disetujui itu yang mendapatkan rekomendasi negatif itu 20%. Dari yang disetujui itu yang mendapatkan rekomendasi positif itu 80% ya. Ini cara bacanya dari proposal yang sudah disetujui. Setelah dibuka lampirannya ternyata rekomendasi negatifnya ada sebanyak 20%. Yang dari proposal yang disetujui yang mendapatkan rekomendasi positif adalah 80%. Ya. Begitu juga data ini ya, begitu juga data ini. Dari proposal yang tidak disetujui oleh Dewan Kota ternyata lampiran belakangnya mendapatkan rekomendasi negatif adalah 90%. Kemudian dari yang tidak disetujui dari lampiran belakang yang si bagian perencanaan memberikan rekomendasi positif itu cuma 10% ya. Ini adalah new information ya, new information that we get ya. Kemudian data ini kita masukkan ke dalam tabel yang kita sebut sebagai tabel Bayes tadi ya, tabel Bayes tadi ya. Nah, tabel Bayes itu kan Bu ini gambar di sini ya. Dan di belakang ada sih, cuma Bu ini butuh data ini ya. So, tadi ini gambar di sini ya. Ini apa itu? Dewan Kota ya, kejadian A Dewan Kota. Ini A1 itu approve. A2 itu tidak approve ya. Istilahnya apa? Tidak approve ya. Bu ini kasih bahasa Indonesia aja. Setuju dan tidak setuju ya. Ya, setuju. Dewan Kota setuju. Ini tidak setuju. Mungkin Bu ini bisa dibantu probabilitas A1-nya berapa tadi? Masih ingat? 0,7. 0,7. Terima kasih Christopher. Ya, 0,7. Ya, data di beberapa slide di depan ya. Ini namanya probabilitas marginal. Begitu juga probabilitas tidak setujunya. Jadi dari 10 proposal ada 7 yang disetujui, ada tidak. Maka jumlahnya probabilitas marginalnya harus 1 ya. Kalau ini tidak sama dengan 1 berarti there's something wrong ya. Oke. Sampai di sini ya. Kemudian di sini di atasnya itu adalah probabilitas si badan perencanaan ya, badan perencanaan ini ulangi rekomendasi ya, langsung ke rekomendasi dari ini kejadian B itu adalah kejadian B di sini itu adalah rekomendasi dari badan perencanaan ya. Jadi ada rekomendasi negatif yaitu B. Ini lebih senang pakai tanda negatif. Kemudian ini adalah B komplement atau rekomendasi positif ya. Kalian lihat itu aja ya. Nah, sekarang kita punya informasi ini. Kita mau cari ini ya, mau cari kotak ini ya, Ya, yang mau Bu Yeni cari kotak itu notasi statistiknya apa? Probabilitas B dan A1 ya. Ini bisa diperoleh dari rumusan apa? PB kali P A1. Oh ya, berarti ini bisa diperoleh dari probabilitas B dengan syarat A1 ya dikalikan probabilitas A1 ya. Masih ingat ya rumus yang di depan yang Bu Yeni tulis ya?
probabilitas, ya Bu ini terus ulang lagi ya untuk mengingatkan Anda ya, probabilitas A dengan syarat B itu bisa diperoleh dari probabilitas A dan B dibagi probabilitas B, ya kan? Dengan demikian, kalau kita mau mencari probabilitas join antara A dan B, kita tinggal cari probabilitas A dengan syarat B dikalikan probabilitas B, ya kan? Probabilitas B. Dengan demikian, kalau Bu ini mau cari B dan A1, maka kita menggunakan informasi yang ada ini. 0,2 ini ya. 0, data ini dapat dari sini. 0,2 dikalikan 0, A1. A1-nya 0,7. Hasilnya adalah 0,14. Ya. Ini Bu ini tulis di sini. 0,14. Paham guys? Ya, begitu juga Bu ini kepingin Anda untuk menghitung kotaknya yang ini, 4 kotak ini ya. 4 kotak ini. Ya, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Apakah ada yang tidak dimengerti? Oke. Kalau tidak, ini banyak slide-nya. Anda bisa menggunakan bantuan tree diagram juga, ya. Ujung-ujungnya adalah kita akan melengkapi data ini, ya. Nah, guys, sekarang tolong hitung ini ya. Tadi kita sudah menghitung untuk P 0,14 ya. Kita sudah mencoba menghitung untuk P 0,14. Ini kepingin Anda menghitung untuk yang lain, ya. Kolom yang lain, ya. Bu ini kasih waktu, silakan lengkapi dulu tabel ini ya. Nah, ketika Anda melengkapi tabel ini, maka Anda sudah berlatih menggunakan teorema Bayes ya, probabilitas aplikasi nyata dari probabilitas bersyarat ya. Yang sudah menjawab bisa nulis di Zoom chat ya, di Zoom chat ya. Nanti Bu ini pindahin. Teorema Bayesnya bisa dipakai untuk menjawab beberapa pertanyaan A, B, C, D ini ya. Nah, tadi kan kita sudah dapat prior probability ya. Oh, berapa banyak proposal yang sudah disetujui sama Dewan. Dewan suka proposal yang seperti apa. Kemudian kita juga mendapatkan bahwa oh ternyata sebelum disetujui atau tidak, badan perencanaan di dalam proposal itu ada badan perencanaan memberikan rekomendasi positif atau negatif. Nah, sekarang kita punya proposal baru, kita membuat mall kita membuka toko di mall tersebut. Kita berharap mall itu disetujui ya. Tapi kita sudah dapat bocoran nih. Kalau misalkan badan perencanaannya memberikan rekomendasi negatif, oh kayaknya mall di daerah Surabaya Selatan tidak boleh dibangun. Rekomendasinya sudah negatif ya. Karena tanahnya sudah turun misalkan, sering banjir misalkan gitu. Tapi kita kepingin memprediksi kalau rekomendasi negatif dari badan perencanaan, berapa probabilitas Dewan akan menyetujui. Nah, atau kebalikannya, jika badan perencanaan memberikan rekomendasi positif, ada kemungkinan berapa persen Dewan tidak menyetujui. Uang badan perencanaan sudah memberikan rekomendasi positif, tapi Dewan boleh saja tidak menyetujui. Nah, angka-angka ini nanti akan kita hitung dan menjadi feedback bagi kita untuk mengambil aksi berikutnya apa. Ya. Berikutnya, jika badan perencanaan sudah memberikan rekomendasi positif, berapa probabilitas Dewan akan menyetujui izin tersebut? Ya. Oke. Nah, siapa yang mau bagian A, B, C, dan D? Silakan nulis di chat room ya. Silakan nulis di chat room. Ya. Ini apa jawaban yang A, bagian perencanaan memberikan rekomendasi positif karena wah ini sudah dapat angin segar nih. Ya, kita nulis wah mall itu dibutuhkan di Surabaya Selatan karena dekat kawasan industri, juga dekat kawasan institusi pendidikan, mahasiswa dan karyawan pabrik butuh refreshing. Sehingga kita butuh karena selama ini mall terletak di Surabaya Utara ataupun Surabaya Barat ataupun Surabaya Timur gitu. Contohnya seperti itu ya guys. Ya. Jadi 60% nih sudah di tangan kita nih badan perencanaan memberikan rekomendasi positif.
ya. Yang B. Nah, B ini gimana kalau Bu Yeni tulis B ya? Sekarang B. Notasinya dulu, notasi statistiknya dulu ya. B. Ada probabilitas persyaratnya dulu. Ini yang ditanya apa? Dewan menyetujui izin atau rekomendasi negatif? Yang ditanya Dewan menyetujui izin kan? Berarti probabilitas Dewan menyetujui izin itu kode A1 atau A2? A1. A1 ya. Probabilitas A1 dengan syarat. Badan rekomendasi memberikan rekomendasi negatif. Ya, memberikan rekomendasi negatif. Atau B, ya, rekomendasi negatif. Ini negatif. Nah, ini pakai probabilitas persyarat dong. Hasilnya? Probabilitas A1 dan B dibagi probabilitas B, ya. Nah, hasilnya sama enggak dengan yang ditulis teman-teman ini? Ini berarti A1 dan B itu yang ini 0,14 dibagi probabilitas B. B-nya yang ini ya, 0,41. Silakan dibagi hasilnya berapa? dibagi 0,41. 0,341. Betul. 0,341 atau sekitar 34%. Wow. Jadi ketika Badan Perencanaan memberikan rekomendasi negatif, kita masih ada possibility 34% proposalnya akan disetujui, ya. Masih ada kans, ya. Kita sudah dengar nih, Badan Perencanaan memberikan rekomendasi negatif. Tapi kita sudah hitung nih, wah kans Dewan Kota memberikan approver itu sekitar 34%, ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, Bu ini kepingin tanya, jika Anda sebagai kondisi yang B, ketika Dewan memberikan rekomendasi, perencanaan memberikan rekomendasi negatif, oh mal tidak boleh dibangun di Surabaya Selatan, tidak disetujui karena sudah daerahnya turun akan banjir. Ya kalau tadi positif itu, mal boleh dibangun di Surabaya Selatan karena untuk media refreshing bagi mahasiswa dan karyawan pabrik. Tapi kalau rekomendasi negatif itu Badan Perencanaan tulis gini, oh tidak setuju. Ya, jadi kalau dari 10 orang ada 6 orang yang memberikan rekomendasi positif, ada 4 orang yang memberikan rekomendasi negatif ya. Jadi jika ternyata memberikan rekomendasi negatif ya tidak disetujui, Dewan akan menyetujui sekitar 34%, cukup rendah ya, cukup rendah. Nah guys, apa yang Anda lakukan jika Anda sudah ngitung-ngitungan gini? Oh, Badan Perencanaan sudah kadung memberikan rekomendasi negatif nih. Terus kita sudah ngitung nih, kira-kira Dewan akan menyetujui cuma sekitar 34%. Apa yang harus kita lakukan supaya probability ini lebih meningkat? Ada komen? Ya, jadi yang C dan yang D ini 0,95. Wah, ini informasi yang sangat berarti ya. Tadi kalau probability-nya itu berapa proposal yang sudah disetujui di meja Dewan. Kemudian dari proposal itu kita pelajari. Oh, ternyata yang disetujui itu ada yang dapat rekomendasi positif dan negatif. Terus kita pakai bias sedemikian rupa kita dapat tabel ini. Nah, tabel ini yang kita pakai untuk memprediksi. Kalau sekarang kita lagi mengajukan sebuah proposal membangun mall di Surabaya Selatan, ya, maka hitung-hitungan ini sangat berguna ya. Jadi kalau si Dewan Kota si bagian perencanaan telah memberikan rekomendasi positif, Dewan Kota akan menyetujuinya sebanyak 95%. Yang dia tidak akan menyetujui 5%. Wah, sudah aman nih. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana membuat bagian perencanaan memberikan rekomendasi positif. Karena ketika mereka memberikan rekomendasi positif, 95% proposal kita akan disetujui oleh Dewan Kota, hanya 5% yang tidak disetujui oleh Dewan Kota. Ya.
Seperti itu guys, untuk aplikasi dari teorema Bayes. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, ini soal pasti keluar di UTS ya. Jadi Anda harus mampu membedakan ini yang ditanya yang di mana. Ya, contoh C, yang ditanya adalah probabilitas dewan tidak menyetujui izin lokasi, maka itu ditempatkan di depan. Ya, ketika atau jika itu ditempatkan di belakang, ini adalah prasyaratnya. Ya, jadi yang C ini adalah probabilitas tidak disetujui, sedangkan prasyaratnya adalah jika bagian perencana memberikan rekomendasi positif. Ya. Hope you wish that you can understand. Ya, ini adalah sebuah tabel yang menyatakan hasil produksi pagi ada 120 unit, malam ada 8 unit, total kita produksi 200 unit. Ini masih dalam unit, belum probabilitas. Kemudian shift pagi dan malam. Ada 2 shift. Kemudian shift pagi dari mesin 1 ada sebanyak 80, shift 2 ada sebanyak 50, shift 3 sebanyak 70. Jadi kita punya 3 mesin yang beroperasi di 2 shift. Nah, kita akan melihat jawabannya. Ya, belum ada yang benar untuk A ya. Oke, soal yang nomor 2 yang terkait dengan COVID, didahului dulu dengan membuat tabel BY seperti ini, lalu menjawab pertanyaan yang di highlight kuning ini ya. Oke, nah sambil menunggu tadi untuk yang soal nomor 1, Bu Yeni akan bahas sebentar ya. Tadi Bu Yeni lupa recording ya, jadi teman-teman biar bisa belajar di rumah. Jadi 0, ini pagi dan 2. Ini pagi dan shift 2. Yang ini adalah 30. Kemudian total 200 unit yang kita amati. Jadi yang A 0,15. Yang C, ini jawabannya 2/7. Anterinnya jam 3. Anterinnya jam 3. Yang C, probabilitas 2 dengan syarat pagi. Itu kita bisa cari dari probabilitas mesin 2 dan shift pagi dibagi probabilitas pagi. Ya. 2 dan pagi itu adalah 30 dari 200, sedangkan shift pagi itu adalah 120 unit dari 200. Sehingga jawabannya adalah 30/120 sama dengan 1/4 atau 0,25. Dengan cara yang sama, Anda bisa mencari jawaban untuk yang B. Ya. Ya. Untuk bisa diperbesar, Wen? Di Excel-nya diperbesar persentasenya. Oke, ya. Jadi ini sudah betul ya, sudah betul. Ini Bu Yeni tidak bahas. Jadi yang kena COVID itu 2%.
yang tidak kena COVID adalah 98%. Terus ada informasi ya, ada informasi dari soal. Ada informasi dari soal, Bu ini lihat dulu sebentar soalnya. Bu ini bantu dulu untuk ini. Ada informasi dari soal jika 97% dari hasil ini ketika seseorang yang tidak menderita penyakit itu dites dengan yang sama, 9 memberikan ini. Jadi informasinya adalah yang 9% itu probabilitas, jadi dia terkena tidak menderita TC, tidak kena COVID, tapi tesnya memberikan hasil positif, itu adalah 9%. Nah, dengan informasi tambahan ini sama Owen dipindahkan ke sini ya. Jadi tabelnya Bayes-nya Owen sudah betul ya. Tabel Bayes-nya Owen sudah betul. Sehingga dengan demikian ini cek dulu ya, tidak 0,0 ya, oke. Betul. Nah, dengan demikian Anda bisa menjawab soalnya. Apa tadi soalnya? Jika yang ditanya adalah probabilitas jika tesnya positif, berapa probabilitas dia kena COVID ya. Jadi Anda bisa cari probabilitas C dan positif dibagi probabilitas positif. Hasilnya adalah C dan positif itu adalah 0,00119. Kemudian yang positifnya adalah, Wan tolong jumlahkan positifnya ini berapa? Wan, tolong jumlahkan positifnya ini berapa? Jumlahkan ke bawah ini berapa? Sum dari atas 2 itu ya. Ya. Dibagi 0,1076 ya. Nanti Anda akan mendapatkan jawabannya 0,1803. Artinya ketika kita dites positif 18,3% kita baru betul-betul kena COVID ya. Arti dari ini, ketika kita dites positif masih hanya 18,03% kita benar-benar kena COVID. Berarti alat tesnya tidak terlalu bagus ya. Kalau alat tes yang bagus itu adalah jika terkena COVID, hasil tesnya positif, kita betul-betul terkena COVID itu sampai mendekati 100% ya. Oke, itu adalah jawaban yang terakhir dan juga mengakhiri pertemuan kita hari ini ya. Karena Anda sudah stay tune 2,5 jam bersama Bu Yeni, tidak ada tugas untuk hari ini. Soal yang ada di ULS juga bisa Anda download, beberapa soal sudah kita bahas hari ini. Semoga Anda bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini untuk probabilitas bersyarat dan aplikasi teorema Bayes. Oke guys.